Oke, kembali lagi saya dengan Bang Pas. Pekerjaan saya sebagai pengacara atau lawyer. Sekarang saya berbicara dengan Ibu siapa? Yanti. Bu Yanti ya, sebagai PKK ya. Oke, saya sekarang di wilayah RW 5, Kelurahan Pademangan Barat, di sekretariatan RW 5 ya? Iya. Oke, dengan teman-teman Karang Taruna. Bu Yanti, berkaitan dengan pemahaman hukum berkaitan dengan ibu-ibu nih, Iya. itu fungsinya ibu-ibu PKK itu apa sih dibentuknya gitu? Fungsinya itu dia untuk memperhatikan masyarakat ya, terutama masalah penyakit DBD. Ya. Terus kedua, kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, kekerasan anak. Ya banyaklah fungsinya itu. Oke, berarti kekerasan yang saya ambil ada kekerasan rumah tangga, terus kekerasan anak ya. Kayak lebih fleksibel, kita harus memberikan pemahaman kepada ibu-ibu atau orang tua gitu ya, atau masyarakat di luar sana bahwa pemahaman hukum bahwa kekerasan terhadap anak itu dilarang oleh undang-undang. Nah, saya mau memberikan beberapa pemahaman hukum, tapi saya harus tahu dulu nih background Bu Yanti di wilayah sini gitu. Apakah sudah memberikan pemahaman gitu, sebatasnya apa sih biasanya yang Bu Yanti berikan pemahaman kepada mereka gitu, sebatas masyarakat yang nggak ngerti hukum kah, atau ya masyarakat awam aja gitu yang membantu masyarakat yang lain gitu. Itu gimana Bu Yanti? Jadi gini, saya pernah melihat suatu peristiwa ya. Dia itu, jadi bapaknya ini, anaknya itu nggak boleh salah sedikit. Salah sedikit gebuk, salah sedikit cubit gitu. Nah, terus kita sebagai warga ya, atau saya mewakili masyarakat menegur ya. Menegur. Okay. Jangan kayak gitu Pak. Itu kasihan kan anaknya juga. Kalau misalnya kita misalnya kita ada hukum begini, kan juga kan kasihan anak istri bapak gimana gitu. Tolonglah kalau ingin lebih baik, bapak tuh berbicara sama anaknya dengan baik-baik gitu. Toh anak juga bakal mengerti. Jadi orang tua ya harus sabar. Nah, ini saya seperti itu. Ya, terus ada nggak sih Bu Yanti lagi jalan gitu, tahu-tahu dikeplak anaknya atau dipukul atau ditendang atau apa gitu? Soalnya ada peraturan, ada waktu itu saya karena keseharian saya yang ngerti hukum ya, ada di waktu itu dipidana orang tuanya itu gara-gara dia pukul, terus si anak ini kan punya kemaluan ya, itu ditendang sama orang tuanya. Itu kan kekerasan ya. Iya. Itu bahaya banget karena anak ini kan akan besar gitu. Kalau dia trauma dengan hal itu kan akan berbahaya ya gitu ya. Kira-kira Bu Yanti mengerti gak sih? Sebatas apa sih Bu Yanti mengerti tentang pemahaman hukum gitu? Kadang-kadang kan ibu-ibu karena emosi gitu ya, atau nyubit aja tuh sapi biru. Bu Yanti tahu gak sih kayak gitu ada hukumannya? Iya, ada hukumannya. Ada hukumannya, tapi nggak tahu ya berapa tahunnya. Iya. Oke, nanti saya akan jelaskan bahwa Bu Yanti harus tahu juga melakukan kekerasan terhadap anak, dan teman-teman juga tahu kita harus memberikan himbauan. Bang, itu kan anaknya dia gitu kan. Nggak apa-apa, kita kasih himbauan, kita berikan pemahaman. Kalau terjadi apa-apa nanti ke depan cacat atau memar atau apa, ya kita laporkan. Kita bisa menjadi saksi kan, sebagai orang yang waktu itu pernah menegur. Ya, jadi itu tugas fungsinya teman-teman nih sebagai Karang Taruna, memberikan pemahaman di daerah Pademangan Barat ya, di RW 5, memberikan aja pemahaman. Ini nggak baik loh, ini nggak sesuai dengan undang-undang loh, gitu, kayak gitu. Ah, pertanyaannya Bu Yanti saya akan jawab. Nah, tetapi saya menjelaskan bahwa anak itu mempunyai hak dan kewajiban dia. Apa hak dan kewajibannya dia? Hak untuk hidup,
hak untuk dia dibesarkan, hak untuk dia diberikan makan, diberikan gizi, diberikan apapun yang untuk kebutuhan dia. Hak untuk bahagia itu semua sudah tertera dalam undang-undang. Dan bukan saya yang buat, karena undang-undang sudah mengaturnya. Ngerti ya? Berkaitan dengan undang-undang tahun 2014 berkaitan dengan perlindungan anak. Nah, saya memberikan pemahaman yang berkaitan yang tadi. Itu gimana sih tindakan hukumnya? Itu bapak itu bisa dipidana nggak sih? Pertanyaannya itu ya. Iya. Secara hukum, bapak itu maupun orang tua kandung itu bisa dipidana sesuai dengan aturan undang-undang. Lah, kan yang ngeluarin anaknya istrinya, ibunya. Terus dia bapaknya yang ngasih nafkah. Tetap dalam hak asasi manusia, semua anak itu tumbuh sama dan berkembang untuk menjadi orang yang berguna ke depannya, bukan trauma. Wah, nggak ada rugi dong negara gitu kan? Bener gak sih? Wah, anak-anak saya yang ngasih makan saya. Tapi bagaimana kalian tahu pada saat anak ini udah dewasa, mereka trauma. Mereka nggak mau bergabung sama orang-orang tua. Kenapa? Karena dia merasa dulu pernah dianiaya. Jadi kalau ngelihat orang tua marah-marah dia kayak ketakutan atau apa. Ya karena psikologinya terganggu dan yang lain. Karena terdidiknya seperti itu. Nah, itu bagaimana? Ntar yang ngurus anak siapa? Tenang, Bu Yanti, jangan pikirkan hal itu. Negara sudah mengaturnya sesuai dengan aturan undang-undang. Jika orang tuanya ini dipenjara karena kelakuan dia menganiaya anak, itu kalau anak itu sendiri nanti ada misalkan ke dinas sosial yang membantu untuk ngedidik anak ini sampai orang tuanya keluar gitu. Itu terobosan-terobosan yang ibaratnya harus memang negara harus menjamin anak ini hidup gitu. Jadi kayak gitu. Jadi wah bener gak sih? Kadang-kadang kita bingung, ntar ibu bapaknya penjara gara-gara dinyubit, siapa yang ngurus nih? Bu Yanti gitu kan? Enggak, negara sudah menjamin itu. Sama halnya, kalian pernah dengar gak sih di jalan itu anak-anak pada minta-minta itu, pengemis itu kan kadang ada mereka itu kadang disuruh minta-minta. Terus ditinggalin kan, nanti pas sudah sore diambil lagi gitu ya, dimintain uangnya gitu ya. Kalau nggak dapat hasilnya ada kekerasan gitu. Itu masuk ke diskriminasi pada anak. Itu nggak boleh menyuruh anak untuk melakukan ngamen gitu yang bertentangan dengan undang-undang, itu nggak boleh. Itu dilarang oleh undang-undang. Gitu. Jadi kita harus paham, kita harus peduli. Misalkan di depan sini di daerah Pandemangan Barat ini ada pengamen nih. Anak kecil, laporkan ke Dinsos atau ke kelurahan atau ke RW dulu atau ke kecamatan atau ke wali kota. Foto, Pak, ini biasanya anak-anak ini ngamen Pak di depan lampu merah. Tolong dong dibenahin. Tolong dididik anak-anak ini menjadi orang yang lebih berguna ke depannya. Akhirnya negara menjamin, benar gak? Dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa seluruh anak di Indonesia itu dijamin oleh negara kehidupannya. Maka itu ada dinas sosial, benar gak? Kementerian Sosial kan? Fungsinya apa? Untuk mendidik orang ini, anak-anak ini untuk menjadi tumbuh kembang mereka berguna untuk kedepannya. Untuk negara juga. Kita nggak ada yang tahu anak-anak kecil gitu kan? Mereka suatu saat nanti jadi seorang pemimpin negara, gitu. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan yang lain, Bu Yanti? Itu masalah fisik ya, Iya. Kekerasan fisik. Nah ini kekerasan psikis. Nah, oke. Seandainya nih, jadi bapak sama ibunya itu dia bekerja keras. Nah anaknya ini sedangkan pas di hari libur di rumah pun sebagai orang tua masih tetap bekerja dengan laptopnya dia, karena dia tidak ingin terganggu sama anaknya. Akhirnya anak tersebut diberikan handphone. Udah lu main handphone aja, gak usah kemana-mana. Gitu. Kalau keluar takutnya tidak aman juga, gitu, karena kendaraan atau dengan alasan lain gitu. Nah
yang saya mau pertanyakan ya, ini kan benar-benar kita juga sering bahas ya masalah mentalnya dia ya. Mental ya. Ini, Oke, psikis ya. Psikis. Masalah mentalnya dia. Kadang bisa saya suka berbicara ya dengan mereka. Saya bilang udahlah, anak sekali-sekali dibawa keluar gitu kan. Jangan harus orang tuanya bekerja asik di dalam rumah, anak itu diempanin sama handphone, gadget gitu. Akhirnya dengan kerusakan nanti kan dia bakal ngerusak mata, ya kan, bakal ngerusak pikiran dia gitu. Nggak apa-apa sekali-sekali gitu. Apakah teguran saya itu benar atau tidak gitu. Terus kalau masalah mental itu hukumnya gimana tuh? Kembali lagi ya, pada saat kita berbicara mental atau psikis, secara hukumnya tetap anak itu mempunyai hak. Mereka sebagai orang yang harus diberikan informasi dengan baik dan jelas gitu ya. Yang tadi diberikan informasi bahwa Bu Yanti, ada orang ini mengarahkan ke handphone gitu ya, tapi kan itu kurang tepat ya gitu ya. Maksud Bu Yanti kan bahwa kita hanya memberikan pemahaman lah, nggak usah pakai handphone lah gitu ya. Nah, bagaimana segi psikisnya gitu ya? Kalau dalam hukum, setiap pendidikan itu macam-macam. Enggak saya, Bu Yanti, Pak Solahuddin dan teman-teman yang lain didikannya sama. Karena psikisnya macam-macam. Nah, dengan imbauan yang tadi dibilang dengan cara pemahamannya kepada anak, itu harus lebih halus lagi dan kita harus cari informasi di media. Contohnya kita lihat aja kan, googling bagaimana cara mendidik anak yang tepat, bagaimana caranya menegur anak yang tepat. Nanti ada keluar tuh orang-orang misalkan psikologi, psikolog gitu yang memberikan artikel-artikel yang menjadi pemahaman. Secara hukumnya kalau anak itu bisa, karena dimarahin terus tiap hari, dimarahin terus, akhirnya anak itu mentalnya jatuh atau dia mengalami gangguan gitu, itu mungkin saja ada suatu tindak pidana kepada orang tersebut, kepada orang tua tersebut ya. Kenapa? Karena anak ini mempunyai hak untuk mereka memberikan suatu kreativitas pada anak gitu. Jadi bukan lagi zaman dulu ya. Kalau dulu ada nggak yang pernah dengar ya, guru-guru atau orang tua kalau marahin anak megang sapu bertak gitu ya. Bener nggak? Pasti ada yang ngalamin nih. Iya. Itu dilarang secara hukum. Maka itu kita harus mengerti dan memahami aturan-aturan hukum. Salah satunya yang tadi saya bilang. Poinnya dalam kedepannya teman-teman harus paham berkaitan masalah hukum. Tolong sebarkan kepada seluruh masyarakat bahwa pengetahuan hari ini bahwa kuncinya adalah semua anak, semua orang mempunyai hak dan kewajiban. Oke, paham ya? Jangan semena-mena untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Misalkan kalau anak kecil ribut sama anak kecil gitu, gimana Bang Pami? Sama-sama memar gitu. Kita sebagai orang tua jangan membela anak dulu, tapi kita relai dulu, kita berikan pemahaman kepada anak. Jangan kita, wah ini salah nih, ini begini. Jangan dulu. Kita tarik diri sebagai orang tua, kita pisahkan, kita memberikan penjelasan. Karena besok anak kecil main lagi, habis ribut main lagi, bener ya? Ya kan? Jadi jangan dibela, tapi dipisahkan. Habis itu diberikan pemahaman bahwa begini kurang tepat loh. Kalau memukul teman kamu itu kurang tepat loh, nggak bagus loh gitu. Karena ini nggak mendidik, kurang mendidik dan yang lain. Nanti kamu bisa kena pidana atau dibohongin, nanti ada ondel-ondel, ada apa, ada buaya kalau mukul itu gitu. Jangan gitu, itu nggak mendidik, psikisnya salah. Lebih baik kita jujur kepada anak itu dibandingkan kita bilang dengan hal-hal yang tidak masuk logika. Kalau kamu mukul temen kamu nanti ada pocong lo gitu. Jadi kayak hal-hal itu yang menjadi bingung anak ini. Bener nggak ya ada pocongnya? Jadi psikisnya agak terganggu. Oke, untuk itu saya menjelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.
dalam pasal 76 ayat C itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di dalam pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini dalam pasal 76C. Nah, ini di dalam pasal 80 itu ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76C tadi itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta. Jadi orang tua, Mbak Yanti, mukul anak, dia kena hukuman berapa tahun? 3 tahun 6 bulan ya. Terus dapat denda lagi berapa? 72 juta. Kalian yang mukul anak, kalian yang kena denda sama kena pidana. Menurut kalian adil gak sih negara ini? Kalau menurut saya worth it dan adil. Karena apa? Anak ini akan menjadi dewasa. Banyak kejadian pada saat kita diperlakukan seperti itu, nanti udah gedenya balas dendam. Dulu lu mukul-mukul gua, sekarang udah urus hidup lu. Di hari tuanya orang tua kan gimana? Kan itu simbiosis mutualisme. Berputarnya kehidupan itu ada. Gak selamanya nih gagah-gagah kayak mereka nih kan. Ya pasti akan tua juga. Ya, paham ya? Itu poin yang tadi saya bilang, pasal 76. Pasal berikutnya itu berkaitan dengan 76D. Setiap orang melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan bersetubuhan dengan atau dengan orang lain. Mengerti bersetubuhan? Ya, itu agak berbahaya. Itu pidananya itu lebih berat. Kenapa lebih berat? Saya menjelaskan beberapa poin, itu bisa hukumannya itu 5 tahun. Itu bahaya. Ini undang-undang yang mengaturnya. Jadi bersetubuh anak kecil itu kan ada ya pelecehan seksual ya. Itu kan berbahaya ya. Itu menjadi hal yang memang menjadi konsen kita harus melindungi. Gitu ya. Itu harus kita jaga masyarakatnya. Oke, untuk itu kira-kira Bu Yanti berkaitan dengan kekerasan apalagi kira-kira yang memang biasa Bu Yanti itu atau teman-teman cerita sama Bu Yanti? Ada pengalaman sih maksudnya. Ini masalah kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga. Ya. Oke. Jadi gini, dia itu sering cekcok mulut ya. Cekcok mulut ya. Oke. Nah, tapi dengan cekcok mulut lama-lama kan suaminya ini geram, ya. Mungkin di sini mau saya itu di saat lagi cekcok mulut, salah satu dia mengalah, tapi ini enggak, sampai akhirnya main fisik suaminya ini. Sekali kita diemin, kedua kali kita nasihatin, ketiga kali akhirnya main fisiknya pun parah. Gitu. Akhirnya saya dengan inisiatifnya saya langsung mengajukan ke pihak yang menangani kekerasan anak dan rumah tangga. Tapi tetap kita sesuai prosedurnya keluarga ya. Jadi saya menanyakan kepada keluarga itu, ini mau gimana jalurnya. Terus saya menanyakan juga ke istrinya, ini mau gimana? Apakah mau berlanjut ke polisi atau secara kekeluargaan dulu? Nah, di sini keluarganya ini mau secara kekeluargaan. Oke, kita bikinin surat perjanjian tuh. Nah, udah ditandatangani dengan suaminya, perjanjian menafkahi anaknya gitu. Dia sih niatnya awalnya ingin bercerai. Awalnya. Akhirnya saya membikinkan surat perjanjian ingin bercerai. Nah, terus tiba-tiba dia berbalik arah. Saya masih sayang, masih cinta, gitu kan. Terus tadinya juga kita mau proses hukum, tapi kan dia menahan istrinya ini, jangan deh, gitu kan. Nah, si istrinya ini saya masih cinta, masih sayang, masih gimana gitu.
Nah, saya kalau udah ngomong urusan cinta itu angkat tangan ya. Iya, takutnya saya ke jalur hukum pun saya salah gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan di sini gitu? Oke. Bu Yanti sudah tepat, sudah memberikan informasi dengan baik kepada orang tersebut untuk ini harus diselesaikan dengan cara mediasi dulu ya pada saat itu ya. Dan akhirnya sudah reda dan akhirnya buat perjanjian tersebut ya. Nah, langkah hukumnya bahwa itu berkaitan lagi dengan perasaan. Jadi kita tidak bisa paksakan bahwa mereka masih punya ikatan. Maka itu masuk ke delik aduan biasanya kalau memang kekerasan rumah tangga itu ya. Kenapa? Karena poinnya adalah yaitu ini kan berdua nih ada hubungan lah ya, hubungan kedekatan gitu, hubungan suami istri gitu ya. Nah itu pastinya kembali lagi ke mereka masih saling cinta, masih punya perasaan gitu. Jadi sebelum dilaporkan ke pihak polisian itu tidak akan bisa gitu. Tetapi kemungkinan kalau ada yang melaporkan sudah terjadi kekerasan, dipukulin depan umum, masyarakat boleh berhak untuk melaporkan kepada pihak polisian, biar pihak polisian atau penegak hukum yang melakukan penyelidikan atau perkembangan perkara. Kayak gitu Bu Yanti. Jadi mengerti ya Bu Yanti ya? Teman-teman ngerti ya? Ada pertanyaan yang lain nggak? Atau lagi main gundu atau apa gitu, kadang-kadang kan keplak aja gitu kan. Iya. Bapak-bapak yang masih pada muda, jangan sampai melakukan kekerasan. Oke, itu teguran. Oke, kira-kira ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Saya rasa cukup dari saya pemahaman hukum terkait dengan pelindungan anak yang memang di masyarakat itu dibutuhkan pemahaman hukum pada khususnya ibu-ibu ya, Yanti, dan atau bapak-bapak dan semualah masyarakat yang harus paham berkaitan dengan masalah hukum. Nah, untuk itu konten ini baik untuk pemahaman kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tolong bantu saya untuk mengembangkan konten ini dengan kalian lakukan klik subscribe, like, dan komen, dan bantu saya untuk share ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.